Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Muhammad Rizky, 215. Ini saya akan menjelaskan manfaat TIK dalam berbagai bidang dan serta yang pertama yaitu manfaat TIK dalam berbagai bidang. Pertama yaitu bidang pemetaan. Pada bidang pemetaan terdapat empat manfaat. Pertama yaitu pembentukan infrastruktur data sosial. Yang kedua pemetaan dasar. Yang ketiga pemetaan batin dan keempat pemetaan teknologi. Pemetaan pembentukan infrastruktur data spasial banyak digunakan karena di Indonesia sendiri dasar standarisasinya dalam penggunaan data spasial dijalankan melalui kebijakan. Pemetaan dasar TIK dapat digunakan untuk pembuatan peta topografi. Yang ketiga yaitu pemetaan batin untuk mengelola atau mengukur kedalaman laut. Keempat yaitu pemetaan tematik, yaitu yang menunjukkan satu tema atau topik tertentu, misalnya curah hujan atau keadaan. Yang kedua yaitu dalam bidang kebencanaan. Dalam bidang kebencanaan dapat 5 manfaat. Pertama yaitu prediksi dan pemodelan rawan bencana. Yang kedua yaitu pemetaan dan pemetaan luas wilayah terdampak bencana alam. Yang ketiga perencanaan jalur evakuasi. Yang keempat penyusunan rencana pembangunan kembali daerah, pemodelan tingkat erosi dan yang berikutnya yaitu pada bidang pengelolaan sumber daya. Pada bidang ini dapat 3 manfaat. Yang pertama inventarisasi sumber daya alam. Ini dapat membantu kita untuk mengetahui persebaran sumber daya alam, misalnya kekayaan biodiversitas, kawasan bernilai konservasi tinggi, kekayaan mineral, dan lain-lainnya. Kedua itu pengelolaan data kekayaan sumber daya alam. Dari hasil inventarisasi yang pertama tadi, dapat dikelola lagi menggunakan sistem untuk membantu pengelolaan kawasan konservasi atau mengukur penangkapan suatu spesies ikan. Yang ketiga itu mengukur dampak. Kemudian itu pada bidang pertanian dan ini terdapat 4 manfaat. Pertama itu perencanaan manajemen irigasi. Jadi dengan menggunakan TIK dapat membuat perencanaan saluran irigasi dan mengelola sistem irigasi. Yang kedua yaitu precision agriculture. Precision agriculture atau pertanian presisi dapat memanfaatkan TIK untuk membuat perhitungan-perhitungan dan evaluasi untuk berbagai tujuan. Yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit. Jadi TIK dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini pada area yang hama atau area potensial dan lahan kritis hama penyakit. Yang keempat yaitu perhitungan produktivitas lahan. TIK dapat memprediksi dan memperkirakan produktivitas lahan pertanian. Yang berikutnya itu dalam bidang kehutanan. Pada bidang kehutanan terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu hutan. Yang kedua yaitu kebakaran hutan dan lahan. Dan yang ketiga yaitu pemantauan deforestasi. Pemantauan deforestasi ini paling sering digunakan atau paling banyak digunakan sampai sekarang. Karena SIP dapat digunakan deteksi dan memantau perubahan hutan atau deforestasi dengan menggunakan data peta lahan dari 2 periode atau 2 tahun berbeda. Yang berikutnya yaitu data spasial. Terdapat 2 model data spasial, pertama model vektor dan kedua model raster. Model vektor menggambarkan objek atau kondisi permukaan bumi dengan titik, garis, dan area yang pada dasarnya juga dibatasi oleh garis atau poligon. Dalam hal positif, dari tiap-tiap objek tadi dalam suatu peta diwujudkan dengan menggunakan suatu sistem koordinat. Sedangkan model raster menggambarkan objek permukaan bumi dalam ruang dan disebut sebagai sel. Representasi dari sel berada dalam suatu posisi yang berupa kolom dan balik, biasa dilakukan sebagai fix. Yang berikutnya yaitu data non. Pada dasarnya data non spasial ini menjelaskan data spasial. Keterangan yang berkaitan dengan layer atau coverage dari suatu fitur geografis disajikan dalam bentuk-bentuk atribut deskriptif yang berkaitan dengan fitur peta disimpan pada komputer. Sangat mirip dengan bagaimana koordinat titik, garis, maupun area disimpan. Atribut disimpan sebagai kumpulan bilangan dan contohnya seperti ini. Misal status jalan 1, jalan negara 2, jalan dalam status jalan 1 adalah jalan daerah, 2 jalan kualitas jalan, 1 jalan aspal, 2 jalan bebas, 3 jalan tanah. Lebar jalan diukur dengan 1 meter, jumlah jalur jalan diukur berdasarkan jalur, dan nama jalan diukur dengan sekian nama jalan. Jadi contoh untuk dari data jalan di atas misalnya 2 aspal, 22 jalan kuliah. Jadi nilai ini mempunyai arti bahwa satu jalan adalah dalam provinsi, kualitas jalannya adalah aspal, lebar jalan 20 meter, jalan 2 jalur, dan nama jalan kuliah. Demikianlah dapat sampaikan.